Ma'asyiral ustadzat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus pimpinan Majelis Taklim kaum ibu Masjid At-Taqwa Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Nakayani bersama pengurus Ibu Kokom dan saudara-saudara yang ada di komplek almarhum Bapak Abdurrahman dan Ibunda Ustadzah Haja Fatimah. Insyaallah semua yang ada di dalam komplek ini sekeluarga insyaallah senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan mereka dan guru kita Al-Mukarramah Ibunda Ustadzah Haja Upit, Ibunda Ustadzah Rodiah, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah majelis taklim, rekan kami para syaraib al-amin. Al-amin, iya cakep al-amin. Iya, mudah-mudahan ya. Iya, saya kadang-kadang suka pengen pakai kudungan kayak begitu, kayaknya jelek deh. Kalau ngeliat orang-orang cakep ya. Iya, saya udah mau pakai. Nggak pede. Nanti dandanin ya. Kita semua insya Allah mendapatkan keridhaan dan kemuliaan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Padahal ibu-ibu kita belum lama ya ketemu ya, 2 minggu yang lalu ya. Nggak apa-apa ya Bu ya, jangan bosan ya Bu ya. Ya. Habis kalau nanti nunggu keempat lagi takut ada apa-apa gitu ya, karena memang jadwal kita memang di sini gitu. Kemarin mah karena ada darurat gitu ya. Jadi kalau ada darurat bisa diundur. Kalau di keempat ada darurat susah mundurnya. Ya sudah ibu-ibu, alhamdulillah banyak ibu-ibunya. Makan kagak? Kacau nih guru nih. Nanyain makan belum apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Majah. An Sahli bin Sa'din As-Sa'idi qala ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbalin nasu. Qala izhad fid dunya yuhibbukallahu wazhad fima fi aidin nasi yuhibbukan nasu. Al-hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'alihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Wa Ibnu Majah an Sahli bin Sa'din As-Sa'idi. Ini cari selamat nih Bu, As-Sa'idi. Dan Ibnu Majah dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala, ia berkata, ya rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ia bertanya, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku ya Rasulullah atas amal apabila aku amalkannya Allah akan cinta kepadaku dan manusia cinta kepadaku.
Ini pertanyaan sahabat kepada Nabi. Pengen tahu kira-kira ada enggak nih amalan biar Allah cinta kepadanya. Bukan cuma Allah yang cinta kepadanya, tapi manusia juga cinta kepadanya. Jadi ibu-ibu, ternyata kita mengharapkan dapat cinta dari orang itu penting juga ya. Nah, lawanannya cinta lah. Benci lah, kalau kita dibenci orang agak enak juga ya. Iya, jadi nggak apa-apa kita cari cinta manusia juga gitu ya. Tapi sesuai dengan tuntunan syariat agama. Tapi yang ditanya pertama-tama cinta Allah, gitu ya. Ini lagi ngomongin zuhud nih Bu, ya masih dalam pelajaran kita mengenai zuhud. Zuhud itu kan ibu-ibu adanya di bab zakat, puasa, menerima tamu, kemudian karena berkaitan dengan kalau udah ngomongin zakat, ngomongin sodako, ngomongin nerima tamu, itu kan ngomongin masalah materi ya. Masalah materi makanan, materi bukan. Jadi ngomongin masalah materi. Nah, di dalam menghadapi materi kita harus zuhud. Zuhud itu ibu-ibu kita udah belajar kemarin ya. Jadi manusia itu ada yang wara, ada yang zuhud, ada yang awam. Kalau awam itu pikirannya 24 jam makan mulu. Makan apa, makan di mana, apa yang makan sama aja ya dengan makanannya apa. Makan apa, di mana makan, kapan makan. Nah, itu menuhar modolin. Kalau kemarin tuh kayaknya saya ngomong tuh dahar modal ulin itu mulu. Jadi disebut dengan awam. Awam itu orang kebanyakan. Nah, kita nggak mau tuh yang kayak begitu tuh, pengen tingkat ke zuhud. Kalau zuhud itu Bu, kalau punya duit jangan masukin ke dalam hati katanya. Ya, supaya apa? Supaya kalau nggak dimasukin ke dalam hati, ngeluarinnya gampang. Kalau ditaruh di tangan aja gampang kan? Tapi kalau di hati susah tuh, pikirin, keluarin jangan. Gitu. Itu zuhud tuh. Jadi zuhud dunia juga dikejar, tapi akhirat juga dikejar. Tapi lebih banyak kita memikirkan ke akhiratnya. Tuh. Itu zuhud. Kemudian kalau waro itu kagak mikirin dunia gitu Bu. Ya akhirat aja. Tapi memang ibu-ibu masalah rezeki itu sebetulnya kalau kita yakin ya. Ini kan masalahnya kan dia yakin ya. Allah yang ngasih gitu. Jadi jangan juga kita ngoyong-ngoyong pasti dikasih juga gitu. Tapi kita kayaknya kadang-kadang kurang yakin. Kalau belum yuk nyari. Kalau belum dapat banyak masih nyari aja. Sayang pas giliran maghrib beli ya. Ibu kenapa ya? Kalau giliran maghrib itu kayaknya orang ini banget deh gitu. Kayak waktu keramat gitu. Kalau giliran zuhur beli nggak apa-apa ya. Nah gitu. Giliran waktu zuhur asar datang nggak juga. Tapi kalau giliran maghrib tuh kayaknya ada yang telepon maghrib kagak ngenakin kita gitu ya. Keluar maghrib kagak boleh. Pokoknya apa-apa tuh kayaknya jelek banget. Kalau masalah duniawi adanya di maghrib gitu. Jadi kalau maghrib tuh kayaknya waktu yang keramat gitu. Padahal katanya kata orang dulu katanya kalau kita lagi azan kagak boleh jalan ya. Kirain saya jalannya lempengan maghrib doang. Ternyata bukan katanya. Lempengan azan di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh juga kagak boleh. Ya kecuali kalau mau jalan di masjid ya. Kan suka kadang-kadang udah tuh azan tuh jalan dulu. Buru-buru pulang. Jangan dulu jalan dulu.
Sandekala. Jadi sandekala itu bukan maghrib doang ya? Sangkakala. Sangkakala mah jangan dulu. Sangkakala mah itu kayak trompet ya, jangan dulu itu mah. Iya, serem dari diomong. Sandekala. Kalau saya sandekala, kalau sandakala bukan sangkakala. Sandakala. Ya, jadi kalau waro itu ibu-ibu ya Allah agak mikirin dunia. Jadi kalau waro itu dunia yang datengin dia, enak banget tuh ibu kayak begitu ya. Kalau kita kita ngejar dunia, ngejar duit. Kalau kita, kalau yang waro mah enggak, malah pada datang ya. Kapan itu ya? Ya ibu-ibu ya, kita pelan-pelan ya, kita pelan-pelan, asal jangan stuck di awam. Kita sekarang lagi di zuhud, makanya kalau ngaku-ngaku zuhud jangan tempe juga ada, tahu juga ada, ayam ada, daging ada, ikan ada, sesitu semuanya itu namanya kagak zuhud ya, itu namanya awam. Kalau ada tahu ya tahu aja. Tapi suka ada juga ya tahu tempe ya, tapi dikit-dikit gitu ya. Ini semuanya diambil. Kayaknya belum sampai zuhud itu mah ya. Iya. Tapi nampan isinya ada apa aja itu? Salah-salah kagak zuhud itu apa aja ada. Ada di nampan itu ada kan, ada urap, ada osengan, usangan daun paya, apa itu yang katanya itu yang mengkudu, ya ada mengkudu. Ini semuanya diambil. Iya, kalau mengkudu doang adanya di nampan ya mengkudu doang. Nah, tapi kalau mengkudu ada di situ macam-macam diambil dulu makin dah. Ya, agak zuhud dah tuh ya. Tapi kan dikit-dikit. Iya, kan dikit-dikit. Iya. Kan nggak makan, iya benar, kalau nggak dimakan mubazir. Bisa aja ya alasannya. Saya bilang sama ibu-ibu pimpinan, kalau bikin nampan, banyakin nampan, jangan banyakin nasi. Kalau nasinya kebanyakan nanti kagak habis mubazir. Iya. Jadi anggaplah cukup buat 3 orang di dalam satu nampan. Lagian kalau berempat berdempel-dempel ribet juga. Tapi ibu juga kalau ada tetangga dia kayaknya uyek-uyekan, kagak kebagian nampan, ibu-ibu di situ ada kertas, di situ ada piring, kasih dia, jangan ibu utak aja bertiga-tigaan. Rame-rame ibu-ibu. Ini kan lagi musim maulid. Ya. Tapi juga jangan nggak makan Bu, cari berkah ya Bu ya. Iya, kecuali kalau mau pulang duluan. Makanya jangan pulang duluan ibu-ibu, biar dapat makan. Mana ya? Kepanjangan ngomongnya. Oh iya, ada seorang laki-laki minta diajarin, minta ditunjukin supaya dia mendapatkan cinta Allah dan cinta manusia. Qala izhad fid dunya yuhibbukallah. Kata Nabi dalam sabdanya, zuhudlah di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Nah tadi udah panjang lebar tuh ngomong zuhud. Ya, jangan terlalu kemaruh sama dunia. Nanti Allah cinta. Wazhad fima fi aidin nas bukan nas, dan zuhudlah pada apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan cinta kepadamu. Zuhud Bu. Iya. Ada piring isinya kue. Masuknya ke tas dianya. Ya, tangganya kagak dikasih ya. Bagi-bagi ibu-ibu buahnya, bagi-bagi. Biar semuanya pada kebagian. Jangan serakah, itu izah itu jangan serakah. Kira-kira ibu-ibu
Yang kesian mah emang ibu-ibu, bukan saya. Ibu-ibu mah adanya di belakang sono kagak kebagian sama makanan tuh. Kalau saya kan ada di depan tuh. Mantap. Udah ada di keranjang. Ada di keranjang, buahnya di situnya dikasih juga. Ibu-ibu bukan main. Beda lah masa-masa ibu-ibu. Iya. Jadi bukan masalah ilmu, ibu-ibunya aja yang beda-bedain, saya nggak tahu, yang ngerti saya juga. Ya, kalau ibu-ibu tinggal ngeliatin aja, ya Allah itu enak banget risol, ya Allah itu enak banget itu agar, coba dilempar ke belakang, lempar ke belakang gitu ya. Tapi insya Allah kalau deket saya ibu-ibu kelempar, lempar doang, lempar apa ibu-ibu? Ya iya. Tapi memang ibu-ibu kalau saya lihat-lihat tuh Bu, yang ngebagi-bagi ini pinter. Yang di depan tuh, dia kasih anggur 2 biji gitu. Cakep. Dianya akhirnya kadang-kadang agak kebagian. Itu cakep tuh Bu. Iya. Kalau ada yang bagi-bagi agak kebagian, cakep tuh Bu, kayak begitu tuh Bu. Kalau yang jelek ibu-ibu dia duluan tuh masukin nanti sisanya baru dah. Kita lihatin aja dia sono duluan gitu ya. Kira-kira kalau orang yang serakah orang demen kagak? Ya, gitu aja dah ya. Tapi memang ibu-ibu kalau dipikir-pikir majelis taklim itu ngajarin kita banyak loh Bu. Iya ya, banyak banget yang diajarin sama majelis taklim buat kita. Kalau sesuatu yang kita kagak demen ngelihatnya, jangan dikerjain Bu. Kalau yang orang lihat, kalau kita ngelihat orang berkelakuan kayak begitu, kita senang, oh berarti itu kerjain sama kita. Itu ada hadisnya, cuma saya nggak hafal. Jadi apa yang kita lihat, kita senang. Apa yang kita lihat di orang, kita senang, kerjain. Tapi kalau ada yang kita lihat, kita nggak senang dikerjain sama orang, jangan dikerjain. Pasti orang nggak senang kalau kita ngerjain kayak begitu gitu. Jadi ibu-ibu kalau kita zuhud, insya Allah nanti orang cinta sama kita. Dekatnya sama dia aja, dia mah baik, gitu kan? Iya nggak Bu? Iya. Ibu nggak demen nih Bu, lagi iya ya, lagi rame-rame ya orang ngobrol aja ya, kayaknya kagak berhenti tuh dari sejak datang sampai sekarang. Aja ngomong, kalau kita kagak demen kayak begitu, berarti kita jangan kerjain tuh. Tapi kalau orang yang tapi kayaknya ibu-ibu, misalnya ada orang yang tukang ngomong, kemudian pasti dia juga nggak demen kali ya, tapi dia demen nih ngomong, tapi dia demen ngomong. Tapi kalau ngelihat orang ngomong, ada ibu-ibu, saya punya teman waktu di pondok, ini abangnya rada-rada playboy Bu, macarin orang perempuan mulu gitu ya. Tapi pas giliran adiknya kagak boleh pacaran, nggak boleh sembarangan orang laki tuh deketin dia, dipilih-pilih. Emang kayak begitu. Jadi fitrah manusia itu nggak suka sama yang tidak disukai gitu. Walaupun dia sendiri suka ngerjain. Jadi ibu-ibu, subhanallah, kita itu kalau punya abang tuh atau punya saudara laki-laki tuh, dia jagain banget kita tuh, kehormatan kita tuh. Ibu-ibu, subhanallah, bukan main deh ya Bu ya. Hah? Iya, jagain. Jadi ibu-ibu, kalau kita mau mendapatkan cinta dari orang, maka kita jangan suka pengen memiliki apa yang dimiliki oleh orang. Izat fima fi aidin nas. Jangan
kamu serakah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Itu dia tuh intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadailamiyu utrukud dunya li ahliha fa inna man akhadha minha fawqa ma yakfihi. Apa ini? Akhadha min hatfihi wa huwa la yash'uru. Dan dari Imam Dailami, tinggalkan dunia li ahliha, buat ahlinya, buat ahli dunia. Tinggalin tuh dunia, udah kasih sama dia tuh orang yang serakah, biarin aja makan situ gitu. Kalau kata kita, tinggalin dunia buat ahlinya. Fa inna man akhadha minha, maka sesungguhnya orang yang mengambil darinya, fauqa dari dunia, fauqa ma yakfihi, di atas apa yang mencukupinya, akhadha min hatfihi, ukhidha min hatfihi, diambil dari matinya, wa huwa la yash'uru, dan dia tidak merasakan. Apa ini maksudnya? Tinggalkan dunia kepada ahlinya, kepada ahli dunia. Jadi kita jangan terlampau serakah sama dunia. Dah biarin aja dia ambil gitu. Ambil sono, habisin situ. Maka sesungguhnya barang siapa yang mengambil dari dunia itu melebihi yang dia cukup, ini bagian kamu ini bagian kamu ini nih. Jangan pengen ngegomeng-gomeng punya saudaranya gitu. Udah kamu nih udah emang kebagiannya udah senapan lagi. Senapan berempat, enak banget. Dia senapan bertiga, ya. Dia senapan bertiga, kita senapan berlima ya. Cukup kagak ya? Cukup, gitu ya. Nanti kalau sampai kita berada di tempat di mana melampaui batas kecukupan kita, misalnya kita pengen bertiga, emang perutnya cukupnya sampai berempat, sampai berlima, pengennya bertiga. Nggak habis tuh, sampai mati dia nggak berasa kalau dia udah meninggalkan ya sisanya. Itu baru nampan Bu, gimana warisan. Nanti pas giliran mati, ya Allah dia agak berasa tuh Bu. Ya Allah, dijirat itu Bu, ya dikalungin tuh Bu, ya. Kalungin. Orang tuanya ninggalin gelang, ninggalin cincin, ninggalin kalung. Orang-orang saudara-saudara kagak ngeliat ini, udah saya masukin aja yang kantong. Cari yang saudara yang lain. Oh tahu ya, saudara tahu ya. Kalau emaknya punya cincin berapa gitu, iya. Sampai mati nanti dia, pas giliran mati dia nggak merasa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, padahal gini Bu ya, udah Bismillah masih ngomong aja ya. Sebetulnya ibu-ibu, kalau misalnya kita suka kayaknya kesannya kayak perhitungan gitu ya. Sebetulnya ibu-ibu perhitungan kita itu, berhitung-hitung kita itu buat nyelamatin dia juga, ya, buat nyelamatin dia juga. Jangan sampai dia makan bagian saudaranya. Kalau dia sampai makan bagian saudaranya, kan dia kesesat. Nanti aja kalau sengsara hidupnya, kesian kan.
Tapi ya kebanyakannya mah kagak nerimain ya. Nah, sangkanya apa? Oh, perhitungan banget gitu. Padahal bukan perhitungan. Giliran ngurusin orang tua kagak mau berebut. Giliran bagi-bagi harta dia duluan datangnya. Tapi tadi Bu, pernah ibu-ibu itu bapak diajak ngitung warisan, kagak ada yang datang, masa anak-anak kayak kagak butuh. Ih, subhanallah. Ibu-ibu, kita sama warisan jangan menganggap dia itu kaya. Udah dia mah dibaginya semau kita aja, dia mah baik, abang kita mah baik. Dia mah udah cukup, udah bagi aja asal gitu. Nggak boleh itu. Mau kaya kek, mau miskin kek, mau sedang kek, bagi dulu secara faraid. Nanti kalau dia mau bagi saudara-saudaranya, itu hak dia, udah dibagi-bagi. Kasian nggak Bu kalau melihat saudara susah? Kasian. Kenapa dia sampai susah? Karena dia serakah. Banyak contoh. Hah? Oh iya. Oh iya. Ustazah salah ceritanya, neranginnya. Udah kagak ada. Saya ibu-ibu pernah. Ustadz udah cerita apa belum? Ustadz siapa sih anak Ustadz Fathia itu kan sekarang yang gantiin anaknya Ustadz Fathia, Ustadz Fikri. Perempuan kebanyakan di dalam neraka itu ada karena faktor 2, poligami sama warisan. Warisan enggak mau dibagi 2, perempuan setengah, laki 1. Perempuan kagak mau diduain. Ibu-ibu sementara gini aja, emang ada di syariatnya laki-laki itu menduakan boleh gitu, tapi kagak mau gitu aja gitu. Jadi nggak boleh kita ngomong kagak ada di dalam syariat, nggak boleh gitu ya, nggak boleh di dalam syariat. Kita nggak boleh ngomong di dalam syariat nggak ada. Agama Islam tuh apa sih membolehkan poligami? Nggak boleh ngomong kayak begitu, pasti ada rahasianya. Kita bisa dari omongan kita bisa jadi murtad. Terus masalah warisan, saya nanya, ya Ustadz, kan saya kan emang dibaginya sama, laki-laki sama perempuan. Ustadz gimana tuh kalau hartanya udah habis? Mau saja nanya ada. Kalau emang udah dikasih dari orang tua dibaginya sama laki, sama perempuan nggak apa-apa itu. Saya lagi ngomong. Iya. lagi cerita. Cuman sekarang begini, kita kan nggak tahu nih roda berputar ya. Waktu itu saudara saya sendiri yang laki-laki yang bilang kita sekarang sama baginya kayak abah waktu bagi sama saudara-saudaranya. Kita ikutin apa inian abah gitu, apa yang udah dicontohin sama abah, perempuan sama laki-laki sama. Kalau abah kan emang sendiri. Abah sendiri, saudaranya 3 perempuan semuanya, sayang banget sama saudara-saudaranya. Jadi selalu bagi sama, bagi 4 kalau ada apa-apa tuh. Nah, abang saya memang kebenaran lagi cakep deh gitu ya rezekinya. Nah, sekarang kita waktu itu udah dibaginya sama nih, laki sama perempuan. Kita lihat saudara kita sekarang di mana. Kita bantu gitu. Ya, jadi kalau saudara kita yang laki-laki ada berubah gitu keadaannya, kita harus yang perempuan ini ayo gitu. Karena apa? Karena di dalam harta kita ada harta
ada harta saudara kita, cuman memang kebenaran udah habis gitu yang dibagi sama orang tua kita. Nah kan kita kan jalanin hidup kan terus-terusan. Mudah-mudahan yang tadinya dikasih sama orang tua kita itu berkembang gitu ya, terus aja gitu. Kita juga insya Allah alhamdulillah misalnya gitu ada rezekinya kita bantu gitu ya. Jadi kita jangan lepas. Jadi sama ya, perempuan sama laki cakep, orang tua dulu begitu. orang tua itu dulu gitu ya. Itu kayak begitu Bu. Perempuan banyak di neraka karena apa? Karena nuntut pengen dianggapnya pengen adil gitu ya. Laki sama perempuan sama, padahal nggak begitu. Ibu-ibu wajib nggak biayain rumah tangga kita? Nggak wajib. Ya. Yang wajib siapa? Orang laki. Kita kagak tega ngeliat suami kita kagak punya duit, bahagilah orang kita punya. Itu namanya hasanah, bukan wajibah. Jadi dia hasanah, dapat 2 jadinya Bu. Kita itu. Jadi kalau kita bantu suami kita dapat 2 pahala. Dia bukan kewajiban kita, tapi kita bantu. Ya. Tapi kalau suami itu dia sedekah wajibah. Sedekah wajibah itu ada apa? Mengeluarkan infak wajibah gitu. Kalau kita infak hasanah, nggak wajib gitu Bu. Tapi kalau perempuan memang bahaya banget tuh perempuan Bu, ya. Perempuan tuh bahaya banget Bu, nggak boleh lakinya nggak punya duit, udah mau dibantu aja, biarin nyuci baju di rumah orang, gosok. Ada nggak ibu-ibu? Dia kerja, lakinya kagak kerja. Mau berangkat kerja minta duit sama lakinya. Sehari-hari ditanggung sama lakinya. Lakinya mintanya sama orang tuanya. Ya Allah, siang nggak? Mau ngapain tuh dia kerja? Ibu-ibu perempuan nggak boleh kerja kecuali diizinin. Apalagi kerjanya cuma buat dirinya doang. Mana ini buat rumah tangga? Mesti ada peran kita punya penghasilan. Ada gitu Bu. Ada buat ini mah bentar-bentar buat saudaranya, bentar-bentar buat dia. Nah buat rumah tangga kemana ya? Udah boleh itu begitu. Bisa-bisa nanti lama-lama sama suaminya udah berhenti. Tinggal di rumah aja tuh bebenah, masak gitu. Ada suaminya, malu atau rasa. Hah? Curhat nggak curhat lah. Oh, pengalaman orang. Emang ada pengalaman kayak begitu? Enggak lah. Ya, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, tadi udah bismillah ya. Wa Tirmidzi az-zahadatu fid dunya laisa bitahrimil halali wala idha'atil mali walakin az-zahadatu fid dunya alla takuna bima fi yadika awsaqu bima fi yadillahi wa antakuna fi sawabil musibati idza anta asabta arghabu minka fiha law annaha abqai, jangan dulu diharkatin, abqai talaka ubqiyat laka. Dan Imam Tirmidzi az-zahadatu fid dunya, zuhud di dunia, laisa bitahrimil halal, bukan mengharamkan yang halal, bukan mengharamkan yang halal. Ibu-ibu, kenapa ibu-ibu nggak boleh makan daging kambing? Bukan mengharamkan daging kambing, tapi karena tensinya lagi tinggi.
maka nggak boleh makan daging kambing katanya. Tapi kok orang-orang Arab di Saudi makannya daging kambing ya? Iya, kalau kita mah anti banget sama daging kambing. Kayak ibu-ibu kagak boleh makan daun singkong. Daun singkong bukannya haram, karena ibu lagi asam uratnya tinggi. Nanti kalau udah nggak punya penyakit asam urat, makan daun singkong boleh. Jadi bukan mengharamkan, ya. Karena memang itu ya membuat mudarat sementara gitu, Bu. Makanya kata dokter boleh asal dikit-dikit. Kalau yang haram boleh nggak asal dikit-dikit? Nih babi kan haram. Boleh nggak? Kan dikit doang. Nah, iya, kalau daun singkong dikit doang boleh nggak? Boleh, banyak juga boleh, gitu dikit juga boleh. Kalau buat yang punya penyakit. Jadi bukan mengharamkan yang halal. Kagak boleh ibu-ibu kita menghalalkan yang haram, nggak boleh. Mengharamkan yang halal, nggak boleh. Yang haram jangan dihalalin, yang halal jangan diharamin. Itu adalah kerjaannya kaum zaman dulu. Yang haram dihalalin, yang halal diharamin, nggak boleh. Kayak ibu-ibu mentang-mentang tahajudnya rajin, mentang-mentang tahajudnya rajin, wajib sholat tahajud, boleh nggak begitu? Nggak boleh. Sholat tahajud itu sunnah. Yang wajib itu adalah Nabi kita. Kalau mewajibkan diri sendiri boleh. Saya mau mewajibkan diri saya untuk bangun tahajud, maksa-maksain diri maksudnya itu. Jadi yang namanya zuhud di dunia bukan mengharamkan yang halal, wala idha'atul mal, dan juga bukan membuang-buang harta. Udah sedekahin aja semua, jangan disisain. Emangnya Nabi? Ya, kalau Nabi kayak begitu ibu-ibu. Kalau kita ibu-ibu yang namanya orang tua, silahkan sodakoh sebanyak-banyaknya, tapi tinggalin buat anak sepertiga. Bukan, salah. Keluarin sepertiga, itu cukup. Kalau kita sama sekali ngabisin duit kita, itu mah nanti anak-anak urusan belakangan. Suami ninggalin rumah dijual buat disedekahin, terus segala macam dijual, nanti buat anak mana? Apa itu Al-Qur'annya? Lau taraku min ba'dihim dzurriyyatan dha'afan khafu alaihim. Jadi jangan sampai kita meninggalkan anak yang nanti anak itu kita takut mereka akan sengsara setelah ketiadaan kita. Kenapa? Karena kita habis-habisin itu hartanya. Jadi ibu nggak boleh kayak begitu. Harus kata Nabi itu ketika Abu Bakar mau bersedekah seluruh hartanya untuk sabilillah, tidak. Ya sudah, kalau tidak semuanya 2/3 saja. Tidak juga. Kebanyakan 2/3. 2/3 bisa 2/3 berapa? Sepertiga ya. Sepertiga sudah banyak, sudah cukup. Ya, ibu nih dikasih uang sama suaminya sehari 100.000, udah buat sedekah 100.000, boleh nggak? Zolim sama keluarga. Jadi yang boleh 1/3 dari 100.000, lebih dari 100.000, lebih dari sepertiga itu dizolim sama keluarga. Wala yudha'atul mal. Walakin az-zahada fid dunya alla takuna bima fi yadika aw zaqu bima fi yadillah. Dan akan tetapi zuhud itu di dunia, itu adalah bahwa tidak adalah apa yang ada di tanganmu lebih dipercayai dengan apa yang di tangan Allah. Tuh zuhud itu kayak begitu. Ya Allah, emang ibu-ibu orang Betawi itu cakep, Bu?
Betawinya saya. Orang Betawi itu kayak begini. Apa ya? Bukan. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Anggaplah kita mati besok. Udah dapat duit 20.000, udah jangan pakai ojek lagi. Udah berkipas saja. Iya, jadi jangan mikirin besok gitu ya. Besok itu urusan Allah mau ngasihnya. Gimana aja besok. Gimana? Iya itu dia orang Betawi kayak begitu. Kalau saya baru mau ngomong kayak begitu agak keingetan. Pokoknya buat besok gimana besok. Cakep nggak? Cakep. Ayam saja sekarang makan sampai totol gitu. Oh iya. Itu ilmu belum nyampe ke situ tuh. Apa tadi? Totok. Saya kan sekarang cekan lagi makan. Iya. Jadi seakan-akan kita besok mati. Udah. Jangan pakai aja mikirin buat yang akan datang. Yang buat akan datang urusan Allah itu mah. Gimana aja besok. Kalau nyarinya, kalau udah ada di kita nggak boleh kita habis-habisin buat anak keturunan kita. Kalau perlu 7 keturunan, kagak nyampe 7 keturunan, 1 keturunan juga habis. Wa antakuna fi thawabil musibah idza anta asabta arghabu minka fiha law annaha baqiyat laka. Wa antakuna, dan bahwa adalah fi thawabil musibah, dalam pahala. Kokom kalau mau nyiapin nasi boleh. Dan ada sekarang ini asal deh cepet. Dan adalah bisawabil musibah, pahala musibah apabila engkau terkena musibah itu lebih engkau cintai padanya, walau annaha ubqiyat laka. Lau annaha ubqiyat laka. Ini apa sih maksudnya nih? Wa antakuna fi sawabil musibah, dan bahwa adalah dalam pahala musibah apabila engkau nih dengerin nih Dija semuanya dengerin nih apa maksudnya nih, bantuin saya apa. Dan bahwa adalah dalam pahala musibah apabila engkau terkena musibah itu lebih engkau cintai, lau annaha ubqiyat laka, kalau itu musibah tetap ada dalam dirimu. Oh iya. Ya Allah, alhamdulillah Allah kasih saya sakit, biarin aja saya sakit. Nah itu dia tuh. Kalau kita kebanyakan ya Allah, saya kok sakit mulu ya. Kapan sih sembuhnya ya? Nah, gitu. Ya. Jadi ibu-ibu yang jadi ada 3 nih zuhud ke dunia. Pertama, bukan mengharamkan yang halal. Kedua, bukan ngabis-ngabisin harta. Ketiga, tapi zuhud dunia itu kita jangan sampai kita merasa percaya terhadap apa yang kita miliki, lebih kita percayai daripada apa yang ada di tangan Allah. Terus zuhud itu adalah bahwa pahala kita mendapatkan musibah lebih kita cintai, bahkan kalaupun musibah itu tetap ada di dalam diri kita. Bisa nggak Bu? Paham nggak Bu? Paham ya Bu ya? Insya Allah. Jadi kalau kita nanti dapat musibah, apakah duitnya kurang, apakah sehatnya kurang, insya Allah kita mau nerimain. Kan ibu-ibu enggak terus-terusan kita enggak punya duit. Udah banyak duit yang kita dapatkan dari Allah.
Ini baru aja kita dikurangin duitnya, udah kita merasa apa Bu? Merasa menderita. Nikmat kesehatan udah dikasih sama Allah lama banget. Pas giliran sakit ya Allah sakit mulu gitu ya. Jangan insya Allah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, saya ngajak bukan cuma buat ibu-ibu tapi terutama buat diri saya. Mudah-mudahan saya bisa melakukan amal ini dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi orang yang zuhur. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tolong tandain ibu-ibu. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Ada Allah, ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mau zuhud? Tutup aja sekalian. Terima kasih kami ucapkan pada Mukarramah jaga pelajarnya, semoga bisa dengan mengamalnya dengan sebaik-baiknya. Amin. Cepet-cepet banget ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari berhasil kami hormati, mari sama-sama kita baca Al-Quran yang sehingga mudah-mudahan dengan berkat surat Fatihah kita Allah Subhanahu wa taala berkata mukarramah sajadah sesuai semoga ibu kesehatan selalu umurnya berkah, ilmunya berkah, dan sebagai murid-muridnya insya Allah mudah-mudahan manfaat juga ya walaupun sedikit tuh hadisnya tadi wakmal di dunia kakak anaka ta'ishu abada ya. Baru yang ke bawah yang dua wakmal di akhirat kakak anaka sama. Nah kita kalau di sini rasanya ingat mati ya Bu ya, tapi kalau kita lagi di rumah ingat repot macam-macam tentunya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, nah kita dapat bersimpul dan bertemu dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan kajian kita di sini sama-sama mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Hari ini ya. Walaupun mengatur salat walahat walaupun al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana warhamna walidayna amin. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa afana ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ij'alna syakura waj'alna syakura waj'alna bi'ayna sabira وجعلنا في كبيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا. اللهم اجعل كلامنا من الجنين جعل ذلك قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوه سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آمين.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.